Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Idea Podcast, kita balik lagi di podcast ini ya, tentunya bareng sama aku Leli Rahma. Dan kali ini narsumnya tuh kayak orang dalam lah ya. Kita akan ngobrolin seputar dunia pertanian yang relate banget sama kehidupan kita. Kayak kita sebagai warga Madura tuh deket banget sama kehidupan pertanian sebetulnya. Dan kita akan ulik juga nih gimana dunia pertanian versi dari narsum kita kali ini. Tentunya dunia pertanian mungkin yang sekarang tuh kayak udah bersanding dengan teknologi. Jadi udah ke arah milenial kali ya, bukan milenial lagi. Tapi apa Pak istilahnya Pak? Apa ya? Kemarin tuh sempat ada istilah di SMK Klik Farming, petani milenial. Petani milenial. Oh, petani milenial, betul. Oke. Petani milenial. Di depan saya sudah ada Bapak Imam Arifin, SP. S-nya di belakang, bukan di tengah ya, karena kalau di tengah itu penyanyi. Iya, takut dingin lagi. Oh iya, takut dingin. Takut dingin. Iya, sengaja orang tua saya tidak meletakkan es, takut dingin katanya. Oh gitu. Iya. Tapi nggak selalu kedinginan kan? Enggak, kan sudah ada istri. Sudah penuh dengan kehangatan pemirsa. Iyalah pastinya. Baik. Oke, kita akan seru-seruan hari ini ya Pak Imam ya, ngobrolin seputar pertanian. Ini kayaknya banyak juga sih orang-orang yang butuh edukasi tentang pertanian. Kayak aku pribadi kan nggak terlalu tahu tentang dunia pertanian nih. Dan ada mungkin pemikiran dari orang-orang yang menganggap ngapain sih jadi petani gitu kan, mendingan jadi yang lebih keren dikit lah gitu, jadi programmer kayak atau apa gitu. Tapi sebetulnya gimana sih tentang dunia pertanian nih menurut Pak Imam? Ya gini, menurut saya pribadi ya tentang dunia pertanian itu apa ya, penghasilan yang tidak ternilai. Artinya penghasilan tidak ternilai itu karena yang anggaplah seperti PNS dan semacamnya itu kan sudah ternilai apa ya, udah pasti gitu ya udah pasti tercatat seperti itu kan ada anggarannya kalau PNS dan semacamnya. Dan sedangkan kalau petani di sini artinya tidak ternilai, itu dia tidak tercatat tapi hasilnya wow gitu. Itu karena dari pertanian sendiri kalau kita lihat dari yang sudah pengalaman lah, yang sudah bergerak di bidang pertanian, itu memang hasilnya itu sangat menggiurkan lah. Kalau kita benar-benar memang bergerak di bidang pertanian itu sendiri. Tentunya tahu ilmunya juga kali ya. Saya perlu nggak sih? Kan jadi gini Pak, kalau orang-orang yang udah lebih tua dari kita, kayak misalnya bapak kita atau kakek kita gitu, atau petani-petani yang udah tua lah gitu ibaratnya, mereka kan bertani ya udah dari turun temurun gitu ilmunya. Kalau sekarang kan udah banyak nih kan, kayak hidroponik nih, nanam buah-buahan udah ada yang versi hidroponik. Kalau dulu mungkin kayak udah di ladang aja nih gitu. Nah itu ngaruh nggak sih Pak sebetulnya ngaruh pengetahuan tentang itu? Karena apa ya, sekarang kan Bapak Presiden kita lah, pemerintah itu menggerakkan yang namanya swasembada pangan. Yang mana swasembada di sini yaitu dikhususkan masyarakat itu bertani. Artinya bertani tersebut karena memang mulai dari tahun-tahun kemarin lah istilahnya itu banyak itu anak muda itu sudah meninggalkan yang namanya pertanian itu sendiri. Karena mereka melihat orang tua kita yang pastinya di daerah sini itu kebanyakan petani itu hasilnya tidak memungkinkan. Dan mengapa? Itu perlu ada pertanyaan, mengapa kok tidak menghasilkan? Lah itu karena orang tua kita itu kurang tahu, bukan tidak tahu ya, kurang tahu bagaimana memanage pertanian itu sendiri. Kata Balai tadi, apakah harus ada ilmu teknik? Ya wajib itu. Sekarang kan sudah banyak pelatihan tentang khususnya sekarang ya pertanian modern atau petani milenial itu sudah banyak, pemerintah itu sudah banyak memberikan program-program tentang pertanian modern itu sendiri. Iya. Berarti aku nih kan nggak terlalu tahu tentang pertanian, cuman kayaknya cukup kompleks sih karena mungkin kalau kita mau bertani kita ada ilmunya nggak sih, kita harus tahu tipe tanahnya, atau ini tanah yang cocok ditanemin apa gitu nggak sih Pak? Iya, ada. Belum lagi kayak ngomongin pupuk yang gitu-gitu. Nah makanya
obat-obatan yang dikatakan pestisida itu kan harus tahu seperti itu ya. Selama ini kan orang-orang terdahulu lah untuk memberikan semacam obat-obatan lah kata orang tua itu pestisida itu tidak mengikuti takaran. Iya, tidak mengikuti takaran. Padahal penting ya. Padahal penting itu karena pestisida terus waktu pemberiannya kapan, terus dosisnya berapa per adanya kan biasanya kalau semprot itu ada tangki itu sprayer itu namanya itu sekitaran 15 liter itu berapa mili itu apa itu wajib tahu seperti itu. Kok kayaknya susah ya. buat aku kayaknya susah. Tapi Pak Imam kayaknya udah lumayan ngerti nih. Kalau boleh tahu dari kapan berkecimpung di dunia pertanian nih? Dari memang kalau berkecimpung dalam dunia pertanian dari sejak kecil sih, dari SD. Dari ya, SD. Karena orang tua saya itu sebagai petani. Petani apa tuh Pak? Ya, tembakau. Tergantung musim. Tergantung musim. Kalau kemarau itu tembakau biasa lah. Nyiram tembakau itu pakai apa itu namanya timba ya? Iya. Ya pakai itu lah biasa. Sebelum sekolah itu biasanya saya nyiram tembakau itu. Jadi udah nggak asing ya? Ya nggak asing. Kehidupan. Tapi saya berpikir lah semenjak alhamdulillah saya mengambil jurusan pertanian di Universitas Islam Madura Pamekasan. Ya walaupun saya ngambil jurusannya di bidang agribisnis, yaitu bidangnya anggaplah pemasaran pertaniannya. Iya. Tapi belajar juga tentang cara bertani. Iya. Oke. Cara budidaya belajar juga, tapi tidak spesifik. Saya belajar di luar setelah kampus. Alhamdulillah saya belajar dari teman-teman tentang dunia pertanian itu seperti apa. Alhamdulillah lebih suka lah ke dunia pertanian ini seperti itu. Akhirnya dari kecil udah terbiasa. Iya. Bukan agak besar ketika dewasa. Agak besar. Iya. Ketika udah dewasa ternyata ngambil jurusan pertanian dan itu match ya Pak ya. Yang dulunya mungkin cuma praktek ngikutin orang tua, tahu-tahu jadi ilmunya tuh kayak gini dan terus dipraktekkan sampai sekarang. Ya kan, dan teman-teman, Pak Imam ini juga jadi salah satu di balik layar atau teknisi di SMK Click Farming. Jadi kalau kalian nggak asing sama SMK Click Farming, beliau ini salah satu yang mensukseskan juga adanya kemarin Sweet Hami dan sekarang kita ada di Golden Hami ya, bikin Golden Hami. Produknya ada di depan kita. Ini dia produknya dan masih bisa dibeli ya Pak. Cuman stoknya udah nipis. Sudah nipis stoknya. Sekarang nggak terakhir apa ini? Bazar hari ini terakhir. Oke. Nih belajar itu kan memang tidak mengenal waktu, ya kan, termasuk juga pembelajaran tentang pertanian. Dulu Pak Imam kuliahnya mungkin udah bertahun-tahun lalu ya Pak ya, dan masih tetap aktif di dunia pertanian sampai sekarang. Seiring berjalannya waktu, ilmunya juga makin berkembang dong. Dan Pak Imam ini ditopang juga pengetahuannya dengan mengikuti pelatihan. Nah, ini kalau boleh tahu nih pelatihan apa aja yang pernah diikuti nih? Alhamdulillah, saya sudah 2 kali mengikuti pelatihan. Yang pertama itu tahun 2024 itu kemarin. Alhamdulillah di Balai Pertanian Besar Cianjur itu mengadakan pelatihan kurang lebih 1 bulan setelah itu. 15 harinya di Balai Cianjur, yaitu 15 harinya di magang industri. Itu di PT Laguna. Yang mana PT Laguna di sini berdomisili di Semarang. Ini pertanian PT Laguna ini bergerak di bidang usaha melon hidroponik. Besar. Tuh kalau Mbak cari-cari PT Laguna di YouTube, itu bahkan pernah kalau nggak salah pernah didatangi menteri atau apa gitu, atau siapa, Gubernur Jawa Tengah juga pernah datang kayaknya ke PT Laguna ini. Alhamdulillah kami diberi kesempatan belajar di sana tentang melon hidroponik ini.
Jadi selama pembelajaran atau pelatihan itu fokusnya di hidroponik, melon. Hidroponik melon. Enggak ada buah lain. Enggak ada, cuma berarti melon memang khusus. fokus gitu selama sebulan ya. Selama satu bulan 15 materi, 15 hari untuk materi kan. Iya. 15 hari megang. 15 hari di balai di Cianjur, balai pertanian itu memang juga belajar sih prakteknya, tapi lebih banyak ke materinya. Terus 15 harinya di PT Laguna Semarang. Wah keren banget ya, bisa langsung datang. Iya. Itu salah satu ini nggak sih kebun melon hidroponik terbesar nggak sih di Indonesia? Salah satu ya. Termasuk terbesar di Sebesar Indonesia. apa Pak? Nah kalau yang punya SMK Click Farming itu kan menurut saya itu kan kayak cuman satu lahan, tapi kayak udah gede banget gitu, apalagi yang di sana gitu. Di sana kan ada di PT Laguna di Semarang ini pusatnya itu kurang lebih 1 hektar. 1 hektar. Coba bayangkan 1 hektar itu apa? Greenhouse-nya itu bukan dari bambu ya, tapi dari besi-besi. Udah ini ya proper banget lah ya. Proper ya pastinya lah. Itu kalau nggak salah omsetnya itu sekali panen, mau tahu nggak? Berapa? 0,5 M. Bayangkan 500 juta. 500 juta. Aku mau jadi petani. Itu. Ya Allah. Itu pentingnya pertanian modern seperti itu. Oh iya, pentingnya petani belajar ilmunya. Iya, belajar ya, ilmunya juga. Karena di sana sudah modern untuk mengecek nutrisi, terus mengecekkan bahas sedikit ya tentang hidroponik. Itu pakai apa ya? Pakai ada pipa. Itu kan pipanya kan disaluri air. Itu kalau ada kebocoran sedikit itu pasti diketahui mana titik bocornya. Kok bisa? Ya karena menggunakan teknologi. Itu taunya dari mana gitu? Apa airnya berkurang kah atau? Enggak, itu ada notif ke email ke HP teknisinya, bahwa di titik ini ada kebocoran. Wah, gitu. Keren ya petani sekarang tuh. Aduh, wah keren, aku nggak bisa berkata-kata. Meskipun ilmunya juga mahal ya Pak ya, dan pastinya. perlu waktu banget untuk belajar. Iya. Tapi itu jadi salah satu ini nggak sih? Contoh atau inspirasi mungkin teman-teman yang kayak masih ragu untuk bertani. Iya. Ya gitu. Oke, itu yang pelatihan pertama. Pelatihan yang kedua nih ada cerita menarik apa? Ya alhamdulillah nih Mbak, kan ini pelatihannya melalui seleksi ya, melalui pendaftaran. Yang pertama itu dari balai sendiri itu kurang lebih kuotanya 1.000, tapi yang daftar itu 5.000 kalau nggak salah. Alhamdulillah, saya salah satu menjadi peserta yang diberi kesempatan lah untuk mengikuti pelatihan itu. Semuanya ditanggung, baik dari akomodasi, terus dari hotel, semuanya lah ditanggung. Berarti dari balai. Yang terpilih itu udah tinggal datang, udah kamu nggak usah mikirin soal itu kata bayar gitu ya. Yang penting timba aja ilmunya serap nih sebanyak-banyaknya. Tinggal gitu. duduk diam, makan 3 kali, sendek 2 kali. Pantasan habis datang pelatihan agak berisi. Berat ini. Nambah ya. Oke. Ya, pelatihan yang kedua di Balai Cianjur juga, Balai Pertanian Cianjur juga. Tapi magangnya di PT Lentera Jogja. Itu apa? Itu buahnya apa nih yang di? Buah saya belajar di sana 2. Yang pertama itu hidroponik sayur, terus yang kedua hidroponik melon juga. Oh melon, masih tetap melon. Oke. Di PT Lentera. Itu kalau dibandingin lebih susah mana sih sayur sama buah hidroponik? Kalau secara nanam hidroponik. Ya, kalau tahu ilmunya sih gampang. Tapi kalau dibandingin ya lebih susah yang melon, yang buah lah. Oh lebih susah buah ya. Melon karena di situ banyak perawatannya, Mbak. Iya. Berarti ini nih udah agak connect nih ya. Kan mulai dari kecil udah dekat sama dunia pertanian sampai kuliahnya di pertanian, terus ikut pelatihannya pas banget di melon hidroponik. Dan di SMK Darul Amin itu punya greenhouse namanya SMK Click Farming yang memproduksi melon hidroponik. Melon hidroponik. Di panen yang pertama itu viral banget ya kan? Iya. Rame banget. FVP di TikTok. FVP di TikTok aku juga FVP. Promosi. Kepala desa terus. Iya, semuanya hadir gitu kan. Hadir. Itu Pak. jadinya tuh kayak apa ya?
apalagi tadi disebutkan kalau melon tuh agak susah perawatannya, tapi SMK Click Farming itu bisa sukses bikin membuat buah yang segar dan manis. Ya kan, itu keren banget berarti kan cara orang-orang di balik layarnya, salah satunya Pak Imam nih dalam merawatnya. Nah, boleh diceritain sedikit nih Pak Imam. Kita ke SMK Click Farming nih ya sekarang. Prosesnya dari bikin greenhouse sampai kemarin di panen pertama itu sukses kan? Apa yang kayak mungkin menjadi kesulitan dari Pak Imam dalam merawat greenhouse yang kemarin ini, SMK Click Farming ini? Mungkin ini Pak, sebelum ke itu ya, sebelum menjelaskan ke SMK Click Farmingnya, mungkin para netizen lah bertanya hidroponik itu apa sih? Barangkali ada yang belum tahu. Bisa. Barangkali teman-teman belum ada yang belum tahu tentang hidroponik itu apa. Pertanian hidroponik itu apa sih gitu? Boleh dijelasin, Pak? Ini pertanian hidroponik di situ simpelnya itu berbudidaya tanpa tanah. Tanpa tanah loh. Iya. Budidaya tanpa tanah. Tunggu. Aku kan nggak pernah datang ke ini kan, ke SMK Click Farming, nggak pernah ikutin teman-teman untuk ngerawat gitu kan. Tunggu. Tapi kan kita napaknya di tanah itu. Itu kan ada apa itu? Talang. Talang ini isinya itu air semua, nggak ada tanahnya. Bibitnya itu ditanamnya kemana? Ditaruh ke dalam air? Ditaruh ke dalam air. Itu medianya Pak, media air di sana. Hidroponik itu medianya ada rockwool, ada kokopit. Apa tuh? Kokopit itu cacahan kelapa itu. Apa itu kulitnya kelapa itu? Oh, itu kokopit namanya. Aku taunya koko pandan. Makanan ya, dong. Oke. Terus apa lagi medianya? Kokopit. Air itu bisa juga. Ada kemarin teman itu menggunakan genteng. Hah? Genteng. Iya. Genteng. Itu apa dicacah dulu, ditumbuk? Iya, pastinya. Oh, ditumbuk dulu. Iya. Oh, itu bisa ya? Bisa juga. Itu kan sebagai penyanggah saja. Apalagi melon kan merambat. Itu sebagai penyanggah. Itu hidroponik. Media baru. Ya, budidaya tanpa tanah. Terus? Tapi Pak, dalam hidroponik ini kan sukses atau tidaknya itu kan ada yang namanya nutrisi. Ini nutrisi jadi salah satu poin penentu dari kesuksesan. Apakah buahnya nanti akan manis atau akan bagus gitu? Ya, bukan harus tahu SOP-nya sih, harus tahu racikannya. Bukan sekedar ini nutrisi melon langsung ditaruh ke kolam, bukan gitu. Harus mengikuti SOP ya. Ada ini nggak sih? Ada takarannya nggak sih? Ada pastinya. Pasti ya. Iya. Dalam takaran per minggu masa vegetatif, masa generatif itu ada takarannya berapa? Itu masa vegetatif tuh apa? Vegetatif baru nanam. Oh, baru nanam. Kalau masa pembuahan generatif. Iya. Oke, biar aku tahu nih belajar. terus habis itu apa lagi? Yang menarik dari hidroponik nih? Yang menarik dari hidroponik kata orang-orang sih petani berdasi. Iya. Aku sering lihat nih Pak, misalnya kayak di TikTok atau di mana gitu, orang-orang bertani kayak di rumah, halaman rumah, bikin nanam sayur, buah gitu, dan kayaknya mungkin pakai hidroponik jelas ya, karena dia kayak ditanam di pralon gitu loh Pak. Iya, nah, pipa. Itu jadinya bikin asumsi kayak gini nggak sih? Siapapun tuh bisa bertani di mana aja, kayak di rumah aja juga bisa gitu kan. Oke, kayaknya harus belajar ya. Siapa tahu mau nanam sawi gitu kan di belakang rumah atau melon sekalian. Oke. Itu salah satu menariknya dunia atau pertanian secara hidroponik. Modern lah istilahnya. Oke. Nih, balik lagi ke SMK Click Farming nih. Ayo coba jelasin sedikit, barangkali teman-teman juga ada yang belum tahu tentang SMK Click Farming. Masa nggak tahu. SMK Click Farming yang viral lah, insya Allah tetap viral sampai sekarang. Siapa sih yang nggak tahu Click Farming? Iya. Click Farming. Ya, Click Farming. Alhamdulillah kami kemarin di para dewan guru dan juga siswa SMK Darul Amin kita studi banding lah. Studi banding ke Wohsai Malang, letaknya di Malang. Kami banyak belajar di sana. Sebelum itu kan saya mempunyai ilmunya lah sedikit tentang ilmu hidroponik melon ini.
Kami belajar di studi banding di Wosai Malang. Alhamdulillah kami banyak pelajaran di sana. Kami diberitahu tentang modalnya berapa, terus cara merawatnya bagaimana. Alhamdulillah sini sebagai ilmu tambahan buat saya lah. Sehingga kami para pengelola SMK bersama Kepsek atau kepala sekolah itu mempunyai inisiatif untuk mendirikan semacam pertanian yang belum ada, mungkin di daerah Pamekasan belum ada. Kalau di Sumeneb insyaallah ada sebelum kami di Pamekasan. Insyaallah kalau nggak salah ya satu-satunya mungkin di Pamekasan yang pertanian hidroponik itu. Makanya SMK Click Farming ini jadi ini ya mencuri perhatian banget. Iya. Bukan hanya ke netizen, maksudnya masyarakat biasa, tapi juga beberapa orang ada kan yang bukan tiba-tiba sih, gara-gara SMK Click Farming ini viral, terus kemudian kayak pengen belajar juga ke SMK dan alamin ya kan Pak ya. Iya. Keren. Jadi satu-satunya yang ada di Pamekasan, bahkan di Waru. Insyaallah. Di Waru dan di Pamekasan. Oke, untuk yang panen pertama nih itu kan banyak banget, bahkan banyak orang yang kekurangan rasanya ya. Iya, kayak kita kami kekurangan buah. Peti itu 2 hari. Itu pas hari kedua itu, hari pertama kan lihat sendiri kan dia yang itu membeludak. Membeludak banget. Iya, hari kedua alhamdulillah membeludak juga. Hari ketiga itu kami kan sudah tutup. Iya. Banyak orang yang ke sana tapi masih sudah datang ya. Iya. Sudah habis. Next mudah-mudahan ada lagi. Meskipun yang sekarang ini kita ada produknya ya kan Pak ya, Golden Honey, cuman nggak petik buah karena kondisinya tidak memungkinkan. Iya, apalagi musim hujan musim sekarang. Hujan betul. Nggak mungkin kan untuk petik melon karena sering hujanan. Alhamdulillah kami dipanen dulu, baru dibukakan bazar di SMK. Dan laku keras, alhamdulillah. Stok menipis Pak. Karena kualitasnya premium. Ini boleh diceritain nggak bedanya Sweet Honey sama Golden Honey? Kalau sekarang kan kuning, kemarin itu hijau. Untuk teksturnya sendiri itu sama. Untuk teksturnya sendiri sama, tapi kayaknya dibandingkan dari yang Sweet Honey yang kemarin itu untuk ketahanan seperti hama, penyakit itu lebih tahan yang Sweet Honey kemarin. Oh ya. Gitu. Kalau yang Golden Honey ini kayaknya rentan kena penyakit, Pak. Apalagi hama. Jadi untuk next nanam selanjutnya nih? Nanam selanjutnya. Kayaknya lebih ke Sweet Honey. Insyaallah ke Sweet Honey aja, Pak. Soalnya masyarakat juga kayaknya suka yang Sweet Honey. Iya. Kayaknya lebih ini mungkin karena kuning aja gitu, nih mencolok. Mungkin tampilannya wow gitu. Meskipun rasanya mirip ya Pak ya. Manisnya juga miripnya. Ya kalau kemanisan mirip. Mirip tapi memang lebih manis yang Sweet Honey yang kemarin. Iya betul. Iya. Betul. Tapi sama-sama enak, sama-sama crunchy. Ya, tadi Mbak nanya tentang yang mana? Iya, tentang apa? Proses SMK Click Farming. Kesulitannya. Di sini kan banyak tantangan Mbak, terutama kesulitan itu pada hama. Itu yang paling ini ya Pak ya? Yang paling benar-benar dijaga gitu dari hama. Yang paling dijaga itu jamur, itu penyakit. Itu kan kami menanam di air. Yang mana di hidroponik kami itu di SMK Click Farming itu sistemnya NFT. Apa itu? Nutrient Film Teknik. Nah, itu gimana tuh? Tolong jelaskan. Biar saya juga tahu. Gimana? Intinya film itu kan film tipis. Film itu kan kamera dulu jadul, itu ya. Kamera jadul kan film itu kan tipis. Dalam NFT di kami itu air anggap rotasi itu kan berputar kan. Berputar itu dari kolam disalurkan ke talang. Itu tempat medianya itu, media airnya itu baru kembali ke talang lagi. Itu namanya rotasi. Ya, berputar. NFT di sini agak miring, Mbak. Aliran airnya itu sedikit di talang itu. Oh, jadi enggak menggenang gitu. Iya, enggak menggenang. Jadi ada yang tidak rata lah. Iya, tidak rata. Menurun lah istilahnya. Lebih gampangnya itu menurun. Menurun. Iya. Terus itu
kalau sistem rotasi di sini atau NFT di sini kan rawan jamur. Kalau saat kolamnya saja kena kena jamur itu pasti menyebar, Pak. Satu lahan itu, satu greenhouse itu akan kena jamur akan semua. kena jamur semua. Itu kekurangan dari, anggaplah tantangan. Tantangan ya. Tapi alhamdulillah kami bisa mengatasi lah sebenarnya. Alhamdulillah kami bisa mengatasi. Ya, yang penting itu, Pak. Tadi yang penting ada ilmunya. Iya, betul. Terus ikuti SOP. Nah, itu yang penting ikuti aja. Punya ilmu ikuti SOP, jangan yang kayak jangan melenceng dari so itu. tahu. Jangan melenceng. Oke. Terus ini penting nih yang tahun panen kemarin nih. Omset berapa? Boleh disepil nggak sih? Ya. Kayaknya rahasia nih. Oh, rahasia perusahaan ya. Rahasia Oh, nggak mau disepil. Oke. Alhamdulillah ya ada lah. Ada. Iya. Tapi kan modalnya juga banyak. Terutama perawatannya ya. Ya, perawatannya masih membayar pekerja dan semacamnya, modalnya. Tapi modal obat-obatan. Udah keren banget sih bisa sesukses kemarin. Meskipun yang sekarang mungkin vibes-nya tuh nggak semenarik panen kemarin, cuman antusias masyarakat alhamdulillahnya masih sama ya, datang langsung ke SMK terus beli produknya. Ya, mudah-mudahan di panen selanjutnya kita bisa petik buah lagi ya. Insya buka Allah. agrowisata itu. Insya Allah kami ada himbauan dari yayasan. Kan insya Allah bentar lagi, insya Allah kalau nggak salah bulan Mei atau April ya, itu kami kan yayasan ada milad. Insya Allah nanti kita membuka open farm lagi di pas hari miladnya. Kita tunggu, jangan lupa buat yang nonton, tolong aja. mandain ya. Nanti kita akan open farm lagi. Pas banget bersamaan dengan miladnya Darul Amin. Iya. Oke. Ada lagi nih Pak yang mau disampaikan. Saya lumayan banyak dapat ilmu nih hari ini tentang dunia pertanian. Pengen banget tuh kayak misal punya rumah, terus di belakang rumah aku nanem buah-buahan, sayur-sayuran. Ya mungkin bisa pakai teknik hidroponik ya, bisa. lebih bukan praktis. Mungkin nggak lebih mudah tapi lebih praktis betul. Praktis. Dan nggak kotor-kotoran nggak perlu betul. Bajak sawah itu nggak perlu. Itu nanti aku bisa belajar ke Pak Imam. Atau teman-teman nih yang juga interest sama dunia pertanian bisa langsung kontak Pak Imam kalau mau tanya-tanya ya. Kita suka ada kan orang-orang yang datang ke Pak Imam buat tanya itu, belajar tentang pertanian gitu. Selama saya mempunyai ilmunya, insya Allah saya kasih. Siap. Gak dibayar juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Boleh nih. Yuk langsung gratis. gratis. Yang penting apa itu? Hoirunas ampahum Linas. Mantap. Aduh, saya udah kalau ditanya hadis agak-agak deg-degan ya. Oke, Pak Imam ada lagi yang mau disampaikan nih? Biar orang-orang juga tertarik belajar pertanian nih Pak, biar karena gini loh, kadang orang Madura tuh aku pengen ke Jepang buat bertani gitu. Kenapa nggak bertani di Madura aja kalau kamu tahu ilmunya? Atau siapa tahu nanti omsetnya juga bisa lumayan kan? Begini, dalam dunia pertanian itu sebenarnya sulit-sulit gampang sih. Yang penting tadi itu ada ilmunya, tahu tekniknya bagaimana. Yang intinya itu tidak jangan malas belajar lah dalam dunia pertanian. Ya kalau kita asal-asalan ya pasti mengalami rugi lah pastinya. Yang penting kalau kita bagaimana mempunyai ilmunya, terus tadi jangan malas belajar, jangan sungkan atau jangan sok gengsi lah. Sok gengsi bertanya lah istilahnya seperti itu. Walaupun anggaplah yang mau ditanyain itu lebih mudah dari kita. Itu ya yang penting mereka mempunyai ilmunya, kita bisa belajar ke mereka seperti itu, Pak. Oke. Ya, yang ini lagi pertanian itu suatu pekerjaan yang tidak mengikat lah. Kan suka-suka kita kan, bertani kapan, mau santai kapan, itu enaknya di dunia pertanian, Mbak. Oh gitu. Jadi bisa mengatur waktu. Iya, bisa mengatur waktu istilahnya. Memanage waktu. Oke. Sudah cukup? Ya. Cukup. Cukup. Barangkali masih ada yang mau disampaikan lagi. Oke. Hari ini kita ngobrolin tentang pertanian dan aku pribadi lumayan banyak ilmu yang aku dapat, khususnya kayak tadi istilah-istilah yang ada di dunia pertanian. Karena meskipun aku dekat dengan SMK Click Farming gitu, aku nggak pernah yang ikutan
ketika mereka merawat gitu loh, ya kan? Saya nggak pernah tahu. Dari proses awal ya. Proses dari awal. Cuman mudah-mudahan lewat podcast ini teman-teman yang nonton jadinya tuh kayak nggak takut lagi untuk bertani. Karena seperti yang Pak Imam bilang tadi, petani milenial itu sekarang yang penting mau belajar, tahu ilmunya, ikuti SOP, jangan melenceng lah istilahnya. Insya Allah omset melejit gitu. Jadi Laguna sekali panen setengah M. Ya, tolong bayangkan itu ya. setengah M. Setengah Tuh, M. panennya kan 2 bulan 10 hari, 70 hari. Jadi bayangin selama 2 bulan punya 500 juta, 4 bulan 1 miliar gitu kan. Setahun berapa tuh? Banyak banget. 3 kali panen dalam 1 tahun. Semangat, ayo kita petani belajar. muda, ayo. Petani muda, bener. Oke, terima kasih Pak Imam atas waktunya. Ya, sama-sama, semoga Mbak. ini menginspirasi khususnya anak-anak muda ya yang ada di Madura. Ya. Pastinya. Terus jangan lupa teman-teman kalau misalnya pengen belajar misal tentang dunia pertanian bisa main aja ke SMK Click Farming ya Pak ya. Ya, Kita open untuk Kak. siapapun. Kami siap. Kami kan mempunyai tim. Timnya SMK Click Farming ini siap untuk ngebantu siapapun yang mau belajar tentang dunia pertanian. Oke. Gitu aja untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Idea Podcast dan juga ikuti medsos kita biar nggak ketinggalan info. Untuk next podcast semoga akan ada narasumber yang lebih keren lagi, yang akan selalu keren dan ngasih informasi juga inspirasi untuk kita semua. Terima kasih. Aku Lady Rahma pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.